Perang Korea dimulai pada 25 Juni 1950 sampai dengan 27 Juli 1953 antara Korea Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet melawan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ketika konflik antara rezim militer Korea Utara dengan Korea Selatan mencuat, membuat semenanjung Korea menjadi medan pertempuran hingga 3 tahun lamanya. Perang ini dimulai ketika pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan. Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953 dan memunculkan zona demilitarisasi Korea yang masih ada hingga sekarang. Kronologi Perang Korea. Tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang menandai berakhirnya Perang Dunia II sekaligus menandai bangkitnya dua kekuatan besar dunia. Pada 14 Agustus 1945, perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, Dean Rusk dan Charles Bondsteel melakukan konsultasi dengan peta National Geographic of Asia untuk menentukan garis pemisah pasca perang antara zona kendali Uni Soviet dan Amerika Serikat di Korea. Namun, tidak satupun dari mereka yang dapat menemukan batas natural yang jelas mengenai pembagian wilayah tersebut. Mereka kemudian menentukan paralel ke-38 sebagai perbatasan sementara yang diusulkan pada Potsdam Conference. Potsdam Conference merupakan pertemuan antara tiga pemimpin negara besar yang berpengaruh pada Perang Dunia II. Mereka adalah Joseph Stalin pemimpin Soviet, Winston Churchill Perdana Menteri Inggris, dan Harry Truman sebagai Presiden Amerika Serikat. Pertemuan ini dilangsungkan di Potsdam, Jerman, pada 17 Juli hingga 2 Agustus 1945 untuk membicarakan akhir dari Perang Dunia II. Pembagian wilayah tersebut kemudian menempatkan Seoul sebagai ibu kota pada zona wilayah milik Amerika Serikat yang terletak 35 mil ke selatan dari garis pemisah. Pada 1948, Republik Korea Selatan berdiri. Kurang dari sebulan kemudian, Republik Rakyat Demokratik Korea Utara juga didirikan. Pemerintahan Korea Selatan mengusung ideologi demokrasi dan liberalisme dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan pendukungnya. Berkebalikan dengan Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan menjalankan pemerintahan dengan ideologi komunis. Agresivitas Korea Utara dimulai ketika Korean People's Army atau KPA, pasukan militer Korea Utara, melintasi perbatasan dan mendesak pasukan Korea Selatan dan PBB kembali ke perimeter Pusan di sudut tenggara Korea Selatan. Pada 28 Juni 1950 Korean People's Army menyeberangi paralel ke-38 dan menduduki ibu kota Korea Selatan, Seoul. Agresi dan konflik terus berlanjut hingga menjatuhkan banyak korban dari kedua belah pihak. Eskalasi konflik meningkat hingga Korean People's Army menduduki hampir seluruh wilayah semenanjung Korea kecuali bagian kecil di wilayah Tenggara pada 20 Agustus 1950. Total kerugian atas konflik ini mencapai ratusan ribu jiwa yang kemudian mendorong Amerika Serikat mendesak PBB untuk mengambil tindakan atas agresi yang dilakukan oleh Korea Utara. Sehingga pada 15 September PBB melakukan pendaratan amfibi di Incheon yang terletak dekat dengan Seoul. Dalam waktu 2 bulan, Korean People's Army menarik pasukannya mundur ke wilayah utara melewati batas paralel ke-38. Dengan mundurnya pasukan Korea Utara di wilayah selatan, Korea Selatan berhasil merebut kembali wilayah ibu kota Seoul. Akibat dari peristiwa ini, Cina menurunkan pasukannya guna mengerahkan bantuan militer kepada Korea Utara. Pada Oktober 1950, pasukan Cina menyeberangi Sungai Yalu untuk memasuki wilayah Korea Utara melalui jalur utara. Eskalasi konflik kembali mengalami perubahan ketika Cina menunjukkan keterlibatannya dalam bidang militer pada konflik ini. Akibat intervensi yang dilakukan oleh Cina, PBB kemudian terpaksa untuk mundur menuju wilayah Korea Selatan. Pada bulan November, pasukan Cina kembali melancarkan serangan keduanya yang mengakibatkan mundurnya divisi Amerika Serikat ke wilayah selatan Sungai Chongchon. Serangan kedua ini menghasilkan perluasan wilayah yang diduduki oleh Korea Utara dibantu oleh pasukan militer Cina dan bantuan logistik oleh Uni Soviet. Serangan yang dilakukan Cina terus dilakukan, Cina melancarkan serangan ketiganya pada bulan Desember. Serangannya dilakukan melewati wilayah paralel ke-38 yang terus berlanjut hingga 5 Januari 1951. Pada tahap ini, pasukan PBB kemudian meninggalkan wilayah Seoul tepatnya pada 3 Januari 1951. Setelah dilakukannya serangkaian serangan oleh pasukan Cina yang terus bergerak maju ke wilayah Korea Selatan, PBB kembali mulai mendorong pasukan Cina agar kembali keluar perbatasan. Atas serangan yang dilakukan PBB ini, Seoul dapat kembali direbut. Situasi perang yang terus memakan korban dan menyebabkan banyak kerugian mendorong dilakukannya perundingan dan gencatan senjata. Perang Korea pada akhirnya membunuh 1 juta warga Korea, 1/4 warga Cina, dan 34.000 warga Amerika. Serangan Korea Utara yang dilakukan dengan tujuan menyatukan Korea di bawah pemerintahan Korea Utara tidak berhasil. Kegagalan ini menyebabkan wilayah Korea terbagi 2 wilayah pemerintahan, Korea Utara dan Korea Selatan. Gencatan senjata yang dilakukan mulai 27 Juli 1953 memberlakukan adanya garis demarkasi militer yang memisahkan 2 wilayah Korea. Dengan demikian, Perang Korea berakhir untuk sementara, yaitu dalam situasi perang tanpa letusan senjata. Dan kedua negara dipecah menjadi 2 dengan garis lintang utara 38 derajat atau lebih dikenal dengan paralel ke-38.
Konflik bersenjata di semenanjung Korea ini kemudian dihentikan sementara dengan diaturnya zona demilitarisasi. Demilitarized Zone, DMZ, merupakan wilayah netral yang terletak di wilayah semenanjung Korea. Peraturan mengenai DMZ diatur dalam Korean Armistice Agreement tahun 1953, yang juga menjadi kesepakatan ditetapkannya gencatan senjata sebagai akhir sementara berakhirnya konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam Korean Armistice Agreement, DMZ dijelaskan sebagai zona netral yang di dalamnya terdapat garis pembatas secara de facto antara Korea Utara dan Selatan, yaitu Military Demarcation Line, MDL, atau garis demarkasi militer. Sebagai zona netral, DMZ tidak dimiliki oleh siapapun dari dua negara Korea. DMZ ditetapkan sebagai zona yang letaknya 2 km dari MDL. Peraturan ini ditetapkan dan dikawal oleh Military Armistice Commission. Pada Korean Armistice Agreement, dijelaskan bahwa DMZ harus ditetapkan sebagai buffer zone, zona penyangga, guna mencegah terjadinya insiden yang dapat menyebabkan kembali terjadinya konflik bersenjata. Pihak-pihak yang terlibat dalam Korean Armistice Agreement ini antara lain yaitu Panglima Tertinggi UN Command, Komandan Tertinggi Korean People's Army dan Panglima dari Chinese People's Volunteers. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk memastikan berakhirnya permusuhan dan segala tindakan bersenjata di Korea melalui gencatan senjata. Sehingga, guna mewujudkan wilayah semenanjung Korea yang aman dan bebas konflik bersenjata sesuai dengan tujuan awal ditetapkannya Korean Armistice Agreement. Diatur mengenai beberapa peraturan terkait gencatan senjata yang harus dijalankan oleh kedua belah negara, antara lain yaitu, tujuan, fungsi serta larangan terkait dengan MDL dan DMZ. Setiap pihak yang terlibat dalam kesepakatan harus ikut serta menegakkan terwujudnya gencatan senjata secara penuh yang meliputi kekuatan militer di darat, laut, dan udara, sipil maupun militer dari kedua belah pihak tidak dapat melewati MDL kecuali mendapatkan izin akses oleh Military Armistice Commission. Meskipun telah disepakati untuk melakukan gencatan senjata sesuai dengan kesepakatan yang terkandung dalam Korean Armistice Agreement, wilayah DMZ tetap tidak terbebas dari konflik dan pelanggaran. Pelanggaran yang pernah terjadi di wilayah DMZ salah satunya yaitu terjadi pada tahun Januari 1968, di mana sebuah unit militer Korea Utara yang disebut Unit 124 melakukan penerobosan ke wilayah DMZ untuk melakukan pembunuhan terhadap Park Chung-hee, Presiden Korea Selatan kala itu. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Blue House Raid. Selain peristiwa Blue House Raid, insiden yang pernah terjadi di wilayah DMZ lainnya adalah insiden Axe Murder. Insiden ini menewaskan 2 perwira Angkatan Darat AS. Peristiwa pembunuhan ini bermula ketika Korean Service Corps, KSC, yang dikawal oleh UN Command melakukan pemangkasan pohon koplar yang menghalangi jarak pandang pos pengawasan UNC. Saat dilakukan pemangkasan pohon koplar tersebut, 15 tentara Korea Utara muncul dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pemangkasan yang sedang berlangsung. Pemimpin pasukan Korea Utara yang melakukan observasi terhadap kegiatan pemangkasan ini, Letnan Senior Pak Chul, menyatakan bahwa pohon tersebut tidak boleh dipangkas karena pohon tersebut ditanam dan dipelihara secara personal oleh Kim Lee-sung serta merupakan tugas supervisi Letnan Senior Pak Chul sendiri. Namun, Kapten Arthur Boniface yang memimpin pemangkasan tersebut tidak merespon perintah pemberhentian oleh Letnan Senior Pak Chul. Melihat tindakan tersebut, Pak memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan menggunakan kapak yang digunakan untuk memangkas pohon koplar tersebut. Agustus 2015, sebuah ranjau yang terletak di dalam wilayah DMZ meledak dan melumpuhkan 2 tentara Korea Selatan. Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Korea Selatan menegaskan bahwa Korea Utara telah dengan sengaja menyelinap masuk melewati perbatasan dan menempatkan 3 ranjau di area terdekat pos penjagaan Korea Selatan atas intensi membunuh. Terlepas dari pernyataan resmi Korea Selatan terkait tuduhannya pada Korea Utara, instalasi ranjau yang ditempatkan di wilayah DMZ telah menciderai kesepakatan atas komitmen melakukan gencatan senjata tahun 1953. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat 13a bahwa, Within 72 hours after this armistice agreement becomes effective, withdraw all their military forces, supplies, and equipment from the DMZ except as otherwise provide herein, United Nations Command, 1953. Ayat tersebut secara jelas memaparkan bahwa senjata serta keperluan yang berhubungan dengan peralatan militer harus dieliminasi dari wilayah DMZ. Melalui pelanggaran-pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktanya konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah berakhir. Letusan konflik akan terus terjadi berapapun besar kekuatannya. Semenanjung Korea pasca perang. Akibat kegagalannya dalam menyatukan Korea melalui serangan yang dilakukan pada awal tahun 1950. Korea Utara mencoba untuk memberikan guncangan politik pada Korea Selatan agar dapat menyatukan Korea sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Korea Utara. Strategi ini disebut dengan militer konvensional superior untuk mengalahkan Korea Selatan sebelum Amerika Serikat dapat mengintervensi. Pada 1960, Uni Soviet membantu riset mengenai pengembangan reaktor nuklir serta pelatihan bagi para ahli teknik Korea Utara.
Ketika Korea Utara semakin mahir dalam pengembangan teknologi nuklir, Kim Il-sung kemudian memutuskan untuk menggunakan pengetahuan baru tersebut untuk membangun senjata nuklir. Ia kemudian meminta bantuan pada Uni Soviet dan Cina terkait rencananya untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun ditolak oleh keduanya. Oleh karena itu Kim Il-sung menyimpulkan bahwa ia perlu melakukannya dengan cara yang lain, yaitu tanpa persetujuan baik dari Uni Soviet maupun Cina melainkan dengan usahanya sendiri. Atomic weapons come to Korea in a dramatic gesture by the United States to counter the red buildup north of the 38th parallel. On the scene, the Honest John rocket launcher, field-tested and operational, and the 280mm atomic cannon. The occasion is noteworthy too as one of the last reviews held in Korea by General Arthur Trudeau, now First Corps Commander, due to succeed General James Gavin as the Army's Chief of Research and Development in the Pentagon. In Korea, the Army's top missile man deploys the weapons of the rocket and atom age to redress the balance of power. Tahun 1989, satelit milik Amerika Serikat menangkap bukti bahwa upaya Korea Utara dalam mengembangkan nuklir telah membuahkan hasil. Satelit tersebut mendeteksi adanya fasilitas besar di daerah Yongbyon. Amerika Serikat meyakini bahwa Korea Utara telah membangun program pengembangan nuklir. Akibatnya, Uni Soviet dan Cina diminta untuk mendesak Korea Utara agar tunduk pada IAEA, International Atomic Energy Agency. Korea Utara dan Selatan menandatangani Agreement on Reconciliation, Non-Aggression and Exchange Cooperation between the South and the North yang efektif berlaku pada 19 Februari 1992. Perjanjian ini berisikan 4 bab kesepakatan. Bab 1 perjanjian ini mengatur tentang rekonsiliasi Korea Selatan dan Korea Utara. Bab 2 yang mengatur tentang perjanjian non-agresi, difokuskan pada pelarangan penggunaan segala bentuk kekerasan serta agresi bersenjata antar kedua negara. Bab 3 yang membahas tentang pertukaran dan kerjasama, termasuk pengembangan sumber daya bersama. Bab 4 yang merupakan bagian terakhir dari perjanjian ini, dijelaskan mengenai amandemen dan berlakunya perjanjian ini, sehingga dapat disimpulkan dari perjanjian ini, Korea Utara dan Selatan sepakat untuk menghentikan segala bentuk permusuhan dan bekerja sama dalam bidang keamanan guna mewujudkan wilayah semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir. Demikian itu adalah kronologi singkat dari sejarah Perang Korea. Walaupun terjadi kesepakatan, konflik kecil yang berpotensi besar tetaplah terus terjadi. Hal ini dipicu karena kekecewaan Korea Utara yang tidak mendapat dukungan dari Tiongkok dan Uni Soviet yang pada akhirnya menggiring kepada sebuah perundingan Six Party Talks yang melibatkan beberapa negara seperti Amerika, Rusia, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Korea Utara sendiri dalam hal pengembangan teknologi nuklirnya. Sampai bertemu di next video. Subscribe, like dan share jika kalian suka.